Asiyah dikatakan sebagai salah seorang wanita terbaik di dunia setelah Maryam binti Imran. Beliau adalah satu dari 4 wanita penghuni surga terbaik, yaitu Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiyah istri Fir'aun. Beberapa riwayat mengatakan bahwa Asiyah binti Muzahim adalah salah seorang wanita yang berasal dari Bani Israel. Beberapa riwayat mengatakan bahwa Asiyah adalah seorang mukmin, yaitu penganut ajaran Ibrahimiyah yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asiyah adalah seorang manusia yang beriman yang tidak menyembah Fir'aun. Dia adalah wanita yang cantik dan cerdas dan mempunyai iman yang sangat kuat. Fir'aun adalah sebutan raja untuk raja-raja Mesir kuno. Di sini tidak dijelaskan siapa nama Fir'aun di zaman Nabi Musa. Fir'aun adalah sosok yang sangat kuat, kejam, dan sombong. Begitu kuatnya, beliau sampai mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Di zaman itu, ada 2 kelompok suku yang berada di Mesir, yaitu suku Kipti dan suku Bani Israel. Suku Kipti adalah suku para pendukung Fir'aun. Mereka hidup makmur di sana dan dilindungi oleh kerajaan. Sedangkan Bani Israel adalah orang-orang yang tertindas. Laki-lakinya dijadikan budak kerajaan, sedangkan perempuannya dijadikan budak. Pada suatu hari, kecantikan Asiyah terdengar oleh Fir'aun. Fir'aun yang tergoda dengan kecantikan dan kepintaran Asiyah mencoba melamar Asiyah. Ia pun memerintahkan seorang menteri untuk melamar Asiyah. Namun Asiyah dan keluarganya menolak lamaran Fir'aun. Mendengar hal itu, Fir'aun pun sangat marah dan murka. Ia pun memerintahkan pasukannya untuk menangkap kedua orang tua Asiyah. Ia mengancam akan melamar orang tuanya jika Asiyah menolak lamarannya. Akhirnya dengan berat hati Asiyah pun menerima lamaran Fir'aun, namun dengan satu syarat. Setelah menikah, Asiyah tidak ingin tidur dengan Fir'aun. Jika Fir'aun tidak mau memenuhi syarat dari Asiyah, maka Asiyah akan lebih memilih siksa bersama kedua orang tuanya. Dengan berat hati, Fir'aun pun mengikuti keinginan Asiyah. Setelah menikah, Asiyah diajak oleh Fir'aun ke istananya yang sangat megah. Di sana dia diperlakukan dengan sangat baik. Apapun kemauan Asiyah dipenuhi oleh Fir'aun. Asiyah sampai memiliki dayang-dayang yang menyisiri rambutnya. Tetapi dengan segala macam kemewahan yang didapat oleh Asiyah, tidak membuatnya tinggi hati dan sombong. Ia tetap rendah hati dan tidak cinta dunia. Setelah beberapa tahun menikah, mereka tidak kunjung dikaruniai anak. Karena memang perjanjian dari awal, Asiyah tidak mau tidur dengan Fir'aun. Selama menjadi istri Fir'aun, Asiyah terpaksa mendampingi apa yang dilakukan Fir'aun dengan berbagai macam kekejamannya. Fir'aun adalah seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Ia memerintahkan semua rakyatnya untuk menyembahnya. Siapapun yang tidak mengikuti perintahnya, dia tidak segan-segan untuk menyiksa. Selain itu, dia tidak adil memperlakukan rakyatnya. Suku Kipti atau suku Mesir asli mendapatkan keistimewaan tertentu dari Fir'aun, sedangkan Bani Israel yang ada di sana mendapatkan kekejaman dari Fir'aun. Kekejamannya terhadap Bani Israel berlangsung selama bertahun-tahun, sampai pada akhirnya pada suatu hari Fir'aun pun bermimpi. Di dalam mimpinya, Fir'aun menceritakan dia melihat kobaran api di dalam Baitul Maqdis. Api tersebut membakar seluruh kota Mesir dan penduduknya. Tapi anehnya, api tersebut tidak membakar Baitul Maqdis, dan di sana terdapat pemukiman Bani Israel. Mimpi tersebut tidak datang hanya sekali, tapi berkali-kali. Hal ini membuat Fir'aun cemas dan gusar. Akhirnya, Fir'aun memanggil seorang ahli nujum dan menceritakan seluruh mimpinya itu. Setelah mendengar cerita dari Fir'aun, ahli nujum itu pun berkata, "Arti dari mimpimu adalah akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel. Dia akan menjadi penyebab runtuhnya kekuasaanmu." Fir'aun, seorang raja yang sangat haus dengan kekuasaan itu pun sangat kaget mendengar takwil mimpinya. Dia pun langsung mengadakan pertemuan dengan para pengawalnya. Dia pun langsung membuat pengumuman kepada seluruh warga Mesir. Mulai hari ini, siapapun yang melahirkan dari kalangan Bani Israel, seorang bayi laki-laki akan dibunuh. Beberapa saat setelah pengumuman itu dibuat, salah seorang penasehat dari Fir'aun pun berkata, "Wahai Fir'aun, kalau kau membunuh semua bayi dari kalangan Bani Israel, kamu tidak akan memiliki bayi laki-laki untuk dijadikan buruh kasar." Karena pada saat itu, orang-orang yang bekerja kasar berasal dari Bani Israel. Mendengar hal itu, Fir'aun pun memikirkan keputusannya, dan akhirnya dia pun mengubah keputusannya. Yang tadinya semua bayi-bayi yang lahir akan dibunuh, kini menjadi jeda setahun sekali. Tahun ini bayi laki-laki dari Bani Israel akan, dan tahun depannya tidak, dan tahun berikutnya akan dibunuh, dan tahun berikutnya lagi tidak, dan begitulah seterusnya.
Dan pada tahun yang sama, tahun di mana semua bayi-bayi laki-laki akan lahirlah seorang bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Bayi itu tidak lain adalah Nabi Musa kecil. Setelah Nabi Musa dilahirkan, ibunya pun terasa sangat bingung. Dan akhirnya Allah pun mengilhamkan kepada ibu Musa untuk memasukkan bayi Musa ke dalam keranjang dan menghanyutkannya di sungai Nil. Di keranjang tersebut, ibu Musa menautkan sebuah tali. Jadi ketika Nabi Musa menangis ingin menyusu, maka ditariklah tali itu. Dan ibu Musa pun dapat menyusuinya. Begitulah seterusnya sampai suatu ketika, ibu Musa kehilangan jejak keranjang Nabi Musa. Keranjang itu hanyut tanpa diketahui ibu Musa. Sampai pada akhirnya, keranjang itu pun lewat di depan Siti Asiyah yang sedang berada di pinggir sungai Nil bersama dayang-dayang. Asiyah pun langsung mengambil keranjang tersebut dan melihat apa isi dari keranjang itu. Dengan terkejut, Asiyah mendapati seorang bayi laki-laki. Dilihatlah bayi itu oleh Firaun. Firaun merasa bayi itu memiliki wajah seperti Bani Israel. Ia pun hendak mewafatkan bayi tersebut. Namun dengan kuasa Allah, Siti Asiyah langsung merasa sayang kepada bayi tersebut, dan dia pun melarang Firaun untuk mewafatkan bayi itu. Siti Asiyah pun meminta izin kepada Firaun untuk dapat merawat bayi itu, karena memang selama pernikahan mereka tidak dikaruniai anak. Sekeras-kerasnya hati Firaun, ia pun luluh dengan permintaan Siti Asiyah. Singkat cerita, mereka pun akhirnya merawat bayi itu. Berita tentang dirawatnya Nabi Musa oleh keluarga Firaun akhirnya didengar juga oleh ibu Nabi Musa. Allah pun menguatkan hati ibunda Nabi Musa untuk tidak membongkar rahasia itu kepada keluarga Firaun. Beberapa hari setelah Asiyah merawat Musa kecil, ia pun merasa kebingungan karena Musa kecil tidak mau disusui oleh siapapun. Musa kecil terus menangis karena kelaparan. Asiyah pun mencari ibu susu untuk Nabi Musa. Namun setiap ibu yang mau menyusui Musa menolak untuk disusui oleh Musa. Nabi Musa tidak mau minum susu dari mereka. Karena Asiyah merasa khawatir dengan keadaan Musa, ia pun mengadakan sayembara. Siapapun ibu yang berhasil menyusui Musa dan Musa mau menyusu kepadanya, ia akan memberikan hadiah yang besar. Sayembara itu pun disebar ke penjuru negeri Mesir. Akhirnya didengarlah berita itu oleh ibu Musa dari anaknya. Ia pun dibawa oleh kakak Nabi Musa ke istana Firaun. Disusuilah Nabi Musa oleh ibu kandungnya sendiri, yang pada saat itu tidak ada satupun yang mengetahuinya bahwa yang menyusuinya adalah ibu kandung Nabi Musa. Setelah disusui ibu kandungnya sendiri, yang tidak ada satupun orang yang mengetahuinya, Nabi Musa pun langsung terdiam. Asiyah pun merasa sangat senang melihatnya. Ia pun mengajak ibu susu itu untuk tinggal di istana untuk menyusui Nabi Musa. Namun permintaan itu ditolak oleh ibu kandung Nabi Musa. Ia meminta agar Nabi Musa dibawa pulang ke rumah. Setelah selesai masa menyusui, maka Musa akan dikembalikan ke istana. Akhirnya Asiyah pun menyetujui permintaan ibu itu. Setelah beberapa tahun usai masa menyusui, Nabi Musa pun dikembalikan ke istana. Dan dia disambut dengan baik oleh Siti Asiyah. Ia menyambutnya dengan berbagai macam hadiah untuk Musa. Dan sejak saat itu, Musa pun diasuh oleh Asiyah sampai dewasa. Ia pun selalu melindungi Musa dari kekejaman Firaun. Suatu ketika Nabi Musa sedang digendong oleh Firaun. Namun ketika itu ditariklah jenggot Firaun sampai Firaun hampir jatuh. Seketika itu juga Firaun sangat marah besar. Namun Siti Asiyah pun dapat menenangkannya dan melepaskan Musa. "Hai Firaun, janganlah engkau jahat padanya. Dia hanyalah seorang anak kecil yang belum berakal." Firaun berkata kepada Asiyah, "Buktikan padaku jika memang dia belum berakal. Disediakanlah sebuah kurma di sebelah kanan dan bara api di sebelah kiri. Jika memang dia sudah berakal, barang tentu dia akan memilih kurma. Tapi jika tidak, dia akan memilih bara api. Dan jika terbukti dia belum berakal, maka kau tidak boleh membunuh." "Baik," kata Firaun. Setelah diberi dua pilihan itu, Musa pun hendak mengambil kurma. Namun qadarullah, dengan kuasa Allah, digeserlah tangan Musa untuk mengambil bara api. Dan pada akhirnya, Musa pun mengambil bara api. Tangan Musa pun seketika melepuh, bahkan bara api itu sempat dimakan oleh Musa. Hingga pada akhirnya, kejadian ini membuat Musa sulit untuk berbicara. Inilah asal-usul mengapa Nabi Musa tidak fasih dalam berbicara. Begitulah beberapa sumber mengatakan. Dengan terbuktinya bahwa Musa belum berakal, maka dilepaskanlah Musa oleh Firaun. Seiring dengan berjalannya waktu, Musa pun tumbuh menjadi laki-laki yang dewasa. Ia dikenal sebagai laki-laki yang kuat dan cerdas.
Sampai pada suatu ketika terjadilah sesuatu yang membuat Musa membunuh seseorang dari suku Kipti. Pada suatu waktu, seseorang dari suku Kipti sedang bertikai dengan seseorang dari Bani Israel. Musa pun hendak memisahkan keduanya. Namun dengan tidak sengaja Musa memukul orang dari suku Kipti. Dan karena kekuatan Nabi Musa, maka meninggallah orang dari suku Kipti. Berita ini pun didengar oleh Firaun. Dan akhirnya Nabi Musa diburu oleh pasukan Firaun dan orang-orang Kipti. Maka larilah Nabi Musa dari kota Mesir. Ia pun pergi ke suatu tempat bernama kota Madian. Di sanalah dia mendapatkan seorang istri. Ia pun bersama istrinya membangunlah sebuah peradaban. Ia tinggal dengan bahagia bersama istrinya di Madian. Sampai pada suatu hari Allah menurunkan wahyu untuk Musa agar dia kembali ke Mesir dan menyebarkan dakwah kepada orang-orang yang berada di Mesir. Allah pun memberikan mukjizat berupa tongkat kepada Nabi Musa untuk memerangi Firaun dan bala tentaranya. Sesampainya di Mesir, ia pun mengajarkan ajaran agama Allah. Ia berdakwah kepada orang-orang di sana. Sedikit demi sedikit, maka pengikut Musa pun bertambah banyak. Hal ini pun didengar oleh Firaun dan bala tentaranya. Firaun pun merasa geram karena kepemimpinannya dapat terganggu oleh dakwahnya Nabi Musa. Ia pun yang mengaku sebagai Tuhan merasa terganggu karena Nabi Musa mengajarkan orang-orang untuk menyembah Tuhan yang benar-benar Tuhan. Firaun pun berkata pada semua orang bahwa apa yang disampaikan oleh Musa adalah dusta belaka, dan mukjizat-mukjizat yang dilakukan Musa adalah sihir belaka. Untuk membuktikan perkataannya, Firaun pun mengumpulkan penyihir dari seluruh penjuru Mesir. Dipanggillah Nabi Musa untuk beradu kekuatan dengan para penyihir Firaun. Mereka mengeluarkan tali-tali yang berubah menjadi ular, dan tongkat Firaun pun bisa berubah menjadi ular dengan kuasa Allah. Dikalahkanlah ular-ular Firaun oleh ularnya Nabi Musa. Kejadian itu pun makin meyakinkan orang-orang bahwa ajaran yang dibawa Nabi Musa adalah benar. Orang-orang di sana pun berbondong-bondong untuk mengikuti ajaran Nabi Musa, termasuk istri Firaun sendiri yaitu Asia. Pada saat itu Asia masih sembunyi-sembunyi untuk mengikuti ajaran Nabi Musa. Sampailah pada suatu hari Asia mengetahui bahwa di dalam istana juga terdapat seseorang yang mengikuti ajaran Musa. Namanya adalah Masitoh. Dia bekerja sebagai pembantu Firaun. Pada suatu hari, pada saat dia bekerja, Masitoh tidak sengaja menjatuhkan sesuatu ke lantai. Lalu ia pun dengan spontan mengucapkan kalimat Allah. Ucapan ini pun didengar oleh anak Firaun, dan ia melaporkan kejadian itu kepada ayahnya. Setelah Firaun mengetahui kejadian itu, ia pun langsung menghukum Masitoh dengan melemparkannya ke dalam kuali yang panas. Kejadian itu pun dilihat oleh istri Firaun yaitu Asia. Dia pun berkata kepada Firaun, "Celakalah engkau wahai Firaun, engkau berani berbuat seperti itu. Engkau akan dimurkai oleh Allah." Mendengar ucapan itu, Firaun pun makin murka karena dia mengetahui istrinya juga menyembah Allah. Setelah itu, ia pun mengumpulkan bala tentaranya dan pasukannya. Ia bertanya kepada para pasukannya, "Apa yang kalian ketahui tentang Asia?" Mereka pun menjawab, "Dia adalah perempuan yang baik." Mendengar jawaban itu, Firaun pun terdiam. Lalu ia berkata, "Kalian boleh memuji dia, tapi ketahuilah, dia telah menyembah selain aku. Dia punya Tuhan lain selain aku." Mendengar jawaban itu, tentaranya pun bilang kepada Firaun, "Wahai Firaun, kalau memang begitu, bunuhlah istrimu itu." Mendengar jawaban dari para pasukannya, akhirnya Firaun pun menyeret Asia ke padang pasir. Dia diikat di sebuah batu dan ditinggalkan tanpa diberi makanan. Sebenarnya, Firaun masih berharap bahwa Asia akan meminta maaf kepadanya. Tapi setelah ditinggal, Asia tetap tidak bergeming. Firaun pun kembali menyiksa Asia. Sampai akhirnya Asia pun wafat. Beberapa waktu setelah Firaun dikalahkan oleh Musa dan Asia meninggal dunia, Mesir dilanda kemarau panjang. Sungai Nil yang menjadi sumber penghidupan warga Mesir pun mengering. Berbagai macam cara telah dilakukan Firaun untuk dapat menurunkan hujan, termasuk memberikan tumbal ke Sungai Nil agar hujan dapat turun. Namun berbagai macam cara dia lakukan tidak kunjung berhasil menurunkan hujan. Sampai-sampai dia mengirimkan ribuan pasukannya keluar Mesir untuk mencari air. Namun dengan kuasa Allah, upaya-upayanya untuk mencari sumber air kian gagal. Bertanyalah Firaun kepada salah satu penasehatnya,
"Wahai penasehatku, beritahu aku apa lagi yang harus aku lakukan." "Ada satu cara lagi yang belum engkau lakukan." "Apa itu, wahai penasehatku?" "Mintalah bantuan kepada Tuhannya Musa." Tanpa berpikir panjang, Fir'aun pun memanggil pasukannya untuk mencari Musa. Di sini, Musa dan para pengikutnya berada di pinggiran kota Mesir, yang dimana tempat itu sangatlah subur, berbeda seperti di kota Mesir. Tanpa Fir'aun mengetahuinya sedikit pun. Setelah Nabi Musa dipanggil dan datang ke istana, Fir'aun pun langsung berkata kepada Musa, "Wahai Musa, kau tahu bahwa Mesir sedang dalam keadaan kekeringan, sungai-sungai mengering, dan rakyat kami kekurangan air. Mintalah turunkan hujan kepada Tuhanmu. Jika Tuhanmu mampu menurunkan hujan, maka aku akan menyembahnya. Maka aku akan beriman kepada Tuhanmu." Musa pun menjawab, "Benarkah itu, wahai Fir'aun? Apakah kau akan benar-benar beriman kepada Tuhanku dan Tuhanmu setelah diturunkannya hujan?" "Ya," kata Fir'aun. Ratusan prajurit Fir'aun pun jadi saksi akan kata-kata Fir'aun. Musa pun langsung mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, Zat yang telah menahan turunnya hujan kepada rakyat Mesir, turunkanlah hujanmu sebagai tanda kebesaranmu." Kata menahan yang Musa ucapkan adalah agar Fir'aun dapat mengerti bahwa Allah lah yang telah menahan turunnya hujan untuk rakyat Mesir, bahwa Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Sebelum Musa menurunkan tangannya, turunlah hujan dengan sangat lebat. Dikatakan hujan turun sampai 1 bulan, dan sungai Nil pun dapat kembali penuh dengan air. Masyarakat di Mesir pun tentram karena banyak air. Setelah hujan itu turun, apakah Fir'aun beriman? Tidak. Dengan sombongnya Fir'aun mengatakan, "Ini memang sudah masuk musim hujan." Tanpa rasa malu, Fir'aun berkata seperti itu. Padahal para prajuritnya menyaksikan jika hujan turun, maka dia akan beriman kepada Allah. Setelah Mesir kembali disuburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan di Mesir berjalan dengan baik. Dan berita tentang Fir'aun yang minta tolong ke Tuhannya Musa tersebar ke seluruh penjuru Mesir. Warga Mesir pun berbondong-bondong untuk menjadi pengikut Musa, karena mereka menganggap Tuhannya Musa jauh lebih hebat. Setelah mengetahui bahwa pengikut Fir'aun jadi makin sedikit, maka murkalah dia. Dia pun mengerahkan ribuan pasukan khususnya untuk menangkap Musa. Allah pun memberitahu Musa bahwa Fir'aun akan mewafatkannya. Dan dengan segera Musa pun membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Mereka pun segera meninggalkan Mesir pada malam hari menuju Baitul Maqdis. Pada saat subuh tiba, Fir'aun pun diberitahu bahwa Musa dan pengikutnya telah lari. Tanpa menunggu lama, Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Musa dan Bani Israel. Pada saat itu, dengan mudah Fir'aun dan para pasukannya dapat mengejar Musa dan pengikutnya. Mereka mengejarnya dengan melihat jejak kaki yang dilewati Musa dan para pengikutnya. Di saat itu, Musa dan rombongannya terjebak di suatu titik, di mana di depannya terdapat laut, di kiri dan kanan terdapat gunung-gunung. Mereka tak dapat maju kemanapun. Jika mereka kembali, mereka akan bertemu dengan pasukan Fir'aun, dan mereka tidak dapat melanjutkan karena di depan mereka ada laut. Akhirnya, Nabi Musa pun bertawakal dan berserah diri kepada Allah. Beliau yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk kepadanya. Nabi Musa pun meminta Nabi Harun dan para kelompoknya untuk mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa. Di sana Nabi Musa pun berkata, "Sungguh Fir'aun tidak akan menghabisi kita. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan kepada kita. Jangan sekali-sekali kalian takut." Di detik itu Allah pun memberikan wahyu kepada Nabi Musa melalui malaikat Jibril. Jibril pun berkata pada Musa, "Wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu itu kepada laut." Lalu dengan izin Allah, laut itu pun terbelah menjadi 2. Sebagian sumber mengatakan bahwa laut itu terbelah menjadi 12 bagian, karena memang ada 12 kelompok Bani Israel yang dibawa oleh Musa. Setelah laut terbelah, Musa dan pengikutnya langsung melewati laut tersebut. Fir'aun yang berada di belakang sama sekali tidak melihat kekuasaan Allah. Dengan sombongnya mereka langsung mengejar Musa dan Bani Israel. Setelah Nabi Musa dan rombongannya dapat melewati laut, sedangkan Fir'aun dan para pasukannya masih berada di dalam belahan laut, tertutuplah belahan laut yang terlihat kokoh itu. Dan Fir'aun dan para pasukannya yang sombong langsung tertutup oleh air laut. Mereka pun habis tenggelam tergulung oleh air laut.
Ketika Firaun menyadari bahwa dirinya telah tenggelam, dia menyadari bahwa benar Tuhannya Nabi Musa adalah Tuhan. Tapi semua telah terlambat. Firaun dan bala tentaranya pun habis tertelan oleh air laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabadikan jasad Firaun untuk menjadi contoh kepada umat-umat setelahnya, bahwa Firaun yang memiliki kekuasaan tinggi pun akhirnya mati. Kita pun dapat melihat jasad Firaun di Museum Kairo, Mesir. Ada pelajaran penting yang dapat kita ambil. Demikianlah kisah singkat tentang Firaun, Siti Asiyah, dan Nabi Musa. Jika ada kesalahan-kesalahan cerita dari admin, mohon koreksi di kolom komentar. Dan ilustrasi perempuan dari video ini bukanlah sama sekali Siti Asiyah. Siti Asiyah adalah perempuan mulia yang sama sekali tidak layak untuk diilustrasikan. Jangan pernah berpikir bahwa foto-foto yang berada di video ini adalah ilustrasi Siti Asiyah. Terima kasih telah menonton.